Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Renungan saat ini saya akan ambil satu ayat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-25, ayat yang ke-7. Berkata begini, Yehezkiel 25 ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Demikianlah engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini ada satu kalimat terakhir yang saya tekankan. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya teringat beberapa bulan kemarin saya sempat membacakan juga frase yang sama yang terdapat di dalam kitab Keluaran. Saya ingat Keluaran pasal yang ke-6 itu. Ada di antara ayat-ayat itu yang menjelaskan frasenya sama persis. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apa yang terjadi dari ayat yang kita baca? Kalau kita melihat dari ayat pertama menjelaskan tentang hukuman Tuhan atau nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Edom. Ya, dengan demikian engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di balik kalimat ini ada satu yang akan dilakukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menghancurkan bangsa Edom karena kejahatan mereka, karena kesalahan mereka. Saya melihat sampai di dalam kitab Yehezkiel ini, peristiwa perjalanan orang Israel itu selalu diwarnai dengan frase yang saya yakin tidak secara kebetulan. Ada begitu banyak, saya tidak punya cukup waktu untuk dapat membacakan kepada kita semua. Frase seperti ini, dengan demikian kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya mencatatnya yang pertama, frase yang pertama ini. Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Dari frase juga yang sama dalam Keluaran pasal 6. Kita tahu sejarahnya seperti apa. Kitab Keluaran menjelaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan frase ini Tuhan punya tujuan ingin menghukum bangsa Mesir. Pertama, mereka karena sudah menindas umat pilihan Tuhan sekitar 430 tahun. Sekian lamanya Tuhan mengizinkan mereka, orang Israel ada di sana. Tetapi sekalipun waktu yang menurut kita itu cukup lama, kurang lebih 430 tahun mereka berada di Mesir. Tapi Tuhan berkemurahan dan dengan frase ini, dengan demikian supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan punya tujuan. Yang pertama, tujuan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ingin melepaskan mereka, ingin menebus mereka. Melalui kepemimpinan Harun dan Musa, Tuhan akan membebaskan mereka. Pelajaran yang pertama yang dapat saya bagikan kepada kita semua hari ini, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan jalan Tuhan ingin membebaskan kita. Mesir adalah lambang dunia ini. Tuhan ingin membebaskan kita dari kebiasaan, dari tradisi, dari hal-hal yang dosa, dari ikatan dunia ini, dengan tujuan supaya kita tahu bahwa akulah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Apapun keberadaan kita hari ini, Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini ada dalam belenggu, terikat, tapi Tuhan punya maksud dan tujuan memanggil kita untuk melepaskan kita. Sekali lagi, supaya kita dapat mengetahui bahwa dialah Tuhan kita, Allah El Shaddai. Yang kedua, dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, saya baca untuk kita semua, berkata begini. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Frase yang sama.
Saya mengutip frase ini sebab menurut saya tidak secara kebetulan. Supaya kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan perjalanan dan melewati padang gurun. Seperti apa keadaan padang gurun, kita semua sudah punya gambaran seperti apa keadaan di padang gurun. Singkat ceritanya dalam kitab Keluaran 16 ini mereka ada dalam keterpurukan, dalam kekurangan, serba terbatas, dalam keadaan lemah, tidak berdaya di padang gurun. Dengan situasi yang mereka alami. Situasi yang sulit. Tetapi Tuhan berkata, dengan demikian kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dalam ayat yang kita baca 12, ayat 12 Keluaran 16 ini, Tuhan akan menyiapkan mereka makanan, mencukupkan kebutuhan mereka, mengadakan apa yang mereka butuhkan. Pelajaran yang dapat saya bagikan hari ini, ada banyak kesulitan yang kita hadapi sekarang, kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ada jaminan firman Tuhan. Frase ini biar menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan cara Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan mengadakan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita, keperluan kita, mungkin kesehatan kita yang hari-hari ini terganggu. Supaya dengan demikian kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu, Tuhan pemelihara kita. Dia yang mengadakan. Kita ingat cerita tentang Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak. Dia berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, aku akan pergi bersama dengan anakku. Setelah kami selesai sembahyang, kami akan kembali. Tetapi pada kenyataannya ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Abraham. Dia ingin mempersembahkan Ishak, sekalipun anak perjanjian. Tetapi di gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Allah Yehova Jireh, Tuhan adakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Doa saya melalui peristiwa supaya kita dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan, itu juga menjadi pengalaman kita. Bangsa Israel, perjalanan mereka memakan waktu yang sulit, lama. Ada banyak hal yang mereka terjadi. Tetapi supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan pemelihara kita. Bapak Ibu, Tuhan penolong kita. Tuhan yang mencukupkan apa yang kita adakan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu ayat lagi Filipi 4 ayat 19 berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia yang akan mencukupkan kita. Manusia berusaha, kita percaya kepada Tuhan, bekerja dan berusaha, tetapi Tuhanlah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Frase yang sama dalam poin yang ketiga ini juga tercatat di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. Berkata begini, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Sama, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Peristiwa ini adalah ketika bangsa Israel dikepung oleh kerajaan Samaria. Orang-orang Samaria dikatakan di sini begitu ramai, begitu banyak menyerang, mengepung orang-orang Israel. Tetapi firman Tuhan datang kepada Ahab melalui Nabi Elia. Engkau melihat begitu banyak orang yang ada di sana mengepung kita, ramainya mereka luar biasa. Tetapi aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan diakhiri dengan kalimat, supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan ingin membuktikan kepada seorang raja yang bernama Ahab, Raja Israel, bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini, yang diandalkan oleh dunia ini, Tuhan itu segala-galanya. Supaya kamu dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan cara Tuhan akan mengaruniakan kemenangan kepada Ahab. Ahab tidak perlu berperang. Ahab tidak perlu mengangkat senjata. Ahab tidak perlu bertempur. Tetapi sekali lagi Tuhan yang akan turun tangan. Dalam Keluaran pasal 14
kamu akan diam saja dan aku yang akan berperang. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-31 dan 37 berkata begini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Supaya kita mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya mencatat di sini sebagai kesimpulannya. Apapun yang membelenggu kita, Tuhan punya tujuan supaya kita dapat mengetahui bahwa Dialah Tuhan dengan cara Dia akan membebaskan kita. Yang kedua, apapun pergumulan kita, ekonomi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pasti Tuhan memelihara kita supaya kita dapat mengetahui bahwa akulah Tuhan dengan cara Dia memelihara kita. Kesimpulan yang terakhir, peperangan, pergumulan, apapun yang kita hadapi, Tuhan punya tujuan supaya kita dapat mengetahui bahwa Tuhanlah sumber kemenangan kita. Roma 8 ayat yang ke-31 dan ke-37. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, pergumulan kita di hari-hari ini, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti kita dipelihara, pasti kita ditolong, dan pasti kita diberi kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami, dan Tuhan yang memberi kemenangan di tengah-tengah pergumulan kami. Dan kami yakin pertolongan Tuhan akan nyata terus dalam hidup kami. Bawa hati kami, hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan, berkati umat-umat-Mu juga yang menyaksikan acara kami hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.